Haleluya, shalom semuanya. Shalom semuanya, sahabat meja doa. Malam hari ini dimanapun Anda berada, saya berharap kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Kita berkumpul pada malam hari ini untuk berdoa. Saya rindu untuk mendoakan setiap saudara yang punya pokok-pokok doa. Saudara boleh tulis di sini apa yang menjadi pokok doa saudara. Kami akan berdoa buat saudara. Saudara di rumah, saudara boleh berdoa juga bersama-sama dengan kami. Kita percaya Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan sumber keselamatan, sumber pertolongan dari segala hal yang kita perlukan. Dan malam hari ini kita akan berdoa. Kita akan bernyanyi, kita akan naikkan pujian yang mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Semuanya katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
perbuatanku. Di hidupku, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari teman-teman yang bergabung dalam doa pada malam hari ini, kita datang ke hadirat Tuhan pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk melepaskan segala beban belenggu yang mengikat kita. Kita berikan semua itu, kita letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Semua yang ada di sini, kita terhubung secara online, kita bertemu di udara, kita semua di rumah-rumah kita masing-masing. Tetapi Tuhan itu ada di sebelah saudara pada malam hari ini, siap menjamah saudara, mengubahkan hidup saudara. Kita akan membaca sedikit renungan dari firman Tuhan yang menguatkan setiap kita pada malam hari ini, supaya kita dipulihkan, kita diberikan kelegaan, kita diberikan hati yang baru untuk dapat menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang jahat, hari-hari yang susah. Kita bisa hadapi dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan, saudara-saudara yang bergabung di dalam meja doa pada malam hari ini. Malam hari ini kita spesial karena kita malam ini berkumpul di gereja Sidang Jemaat Allah Hagios. Ini gereja kita, gereja Hagios. Sudah cukup lama, sudah kurang lebih 10 minggu sudah tidak ada ibadah secara onsite, tidak ada ibadah di lokasi selama beberapa waktu ini karena semuanya harus ditutup, lockdown, dan kita beribadah secara online. Tapi saya rasa mungkin ada banyak jemaat Tuhan yang rindu dengan gerejanya. Jadi kita malam hari ini kita bawa semua saudara, semua jemaat Hagios kembali ke gereja Hagios. Ini kita live di sini di gereja kita, jalan di Ponorogo 100 blok C7 sampai C12. Dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Buat saudara yang punya pokok-pokok doa, saudara boleh tulis di bawah di kolom komentar apa yang menjadi pokok doa saudara. Tuliskan di situ, nanti di akhir dari renungan ini kita akan berdoa bersama-sama buat setiap saudara. Pada malam hari ini renungan saya berjudul Rest from Stress. Rest from Stress, beristirahat dari frustasi, dari stres. Siapa yang hari-hari ini stres boleh lambaikan tangan. Ya, saya lihat tangannya itu, saya juga lambaikan tangan. Karena yang namanya sudah 10 minggu, sudah hampir 3 bulan kita terkena pandemi, terkena situasi wabah seperti ini. Pasti ada di antara kita, saya yakin semua, yang
sedikit banyak mengalami stres. Di malam hari ini kita berbicara tentang stres. Rest from stress, beristirahat dari stres. Kenapa kita perlu istirahat? Bahkan jangankan kita, Tuhan sendiri di dalam kitab Kejadian yang berbicara bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan bekerja selama 6 hari dan di hari ketujuh dia mengatakan bahwa dia beristirahat dari segala pekerjaannya. Kenapa Tuhan beristirahat di hari yang ketujuh? Untuk dia menikmati hasil karyanya selama 6 hari. Dia sudah bekerja menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan saja beristirahat, terlebih kita perlu sekali yang namanya istirahat, perlu sekali yang namanya rest. Di masa-masa sebelum pandemi ini, coba saudara pikirkan, coba saudara refleksi sendiri kehidupan saudara. Apakah ada cukup istirahat di dalam hidup saudara? Mungkin banyak di antara kita yang berdomisili, bertempat di Bali, dan saya rasa mayoritas yang menonton acara ini paling tidak bertempat di kota. Jadi rutinitas kita di kota, mungkin pagi hari kita bangun, kita sudah bersiap untuk harus pergi ke kantor. Sampai di kantor kita sudah bertemu dengan pekerjaan yang menumpuk, dan selesainya dari pekerjaan yang menumpuk itu kita mungkin buru-buru pulang dan terkena macet di tengah perjalanan. Sampai di rumah mungkin bertemu dengan istri dan anak-anak saudara, tapi saudara sudah cukup lelah untuk menikmati waktu dengan mereka. Dan mungkin di rumah juga ada pekerjaan-pekerjaan rumah, PR-PR yang harus Anda kerjakan. Jadi tidak ada waktu buat saudara untuk beristirahat sepanjang masa-masa sebelum pandemi ini kita mengerjakan hari-hari kita. Dan sekarang setelah kita menghadapi masa pandemi, otomatis kita ada di rumah, senantiasa di rumah, dan kita bisa bertemu dengan keluarga kita, memiliki waktu yang lebih panjang dengan keluarga. Dan saya rasa ini adalah waktu bagi kita bagaimana untuk kita benar-benar bisa rest, benar-benar kita bisa istirahat, benar-benar kita bisa melepaskan penat kita. Dan bagaimana kita melepaskannya itu kita berikan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus yang judul perikopnya adalah ajakan juru selamat. Dia mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, dan saya berbicara buat kita semua pada malam hari ini. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kita semua. Ini ajakan Tuhan. Mari kita semua yang letih, lesu, beban berat, kita datang kepada Tuhan Yesus untuk meletakkan semua beban berat kita itu kepada Tuhan. Karena Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia adalah sahabat kita yang mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dan Dia mengajak kita untuk beristirahat, untuk ayo datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kita perlu istirahat? Yang pertama, istirahat itu memberikan kelegaan. Coba semuanya saudara yang menonton ini, coba semuanya tarik nafas. Habis itu buang nafas. Tarik nafas mungkin 1-2 detik. Habis itu keluarkan dari mulut kita. Dan kita lega gitu. Melepaskan semua letih kita, beban berat kita, stres kita itu kita lepaskan. Itu memberikan kelegaan buat kita. Dan ini adalah ajakan juru selamat, ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak supaya waktu kita lelah, kita punya beban berat, kita berikan semua beban kita itu kepada Tuhan. Kita tarik nafas dan kita
berserah kepada Tuhan, karena Tuhan ada malam hari ini bersama-sama dengan saudara. Dia hadir bersama-sama dengan saudara. Dia mengajak saudara untuk lepaskan semua beban beratmu kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, istirahat itu, rest itu memberikan kita kelegaan. Yang kedua, rest itu memberikan kita refreshing, memberikan kesegaran buat kita, refresh. Mungkin masa pandemi ini adalah masa yang stres yang baru buat kita. Tapi coba saudara pikirkan, masa pandemi ini adalah waktu yang tepat untuk saudara bisa ada di rumah saudara bersama dengan anak istri saudara, bersama dengan keluarga saudara. Bisa dikatakan non-stop saudara bersama-sama dengan keluarga saudara. Dan saya rasa buat orang-orang yang bekerja di kota seperti saya dan banyak di antara kita semua bekerja di kota, waktu itu adalah waktu yang cukup langka mungkin buat banyak di antara kita. Waktu yang sangat berharga dan tidak bisa dibeli oleh uang, yaitu berkumpul dengan keluarga saudara. Jadi yang kedua adalah waktu kita beristirahat. Ayo kita refreshing dengan keluarga kita. Kita mungkin main kartu bareng sama keluarga kita, main Uno mungkin, main kartu remi, atau ada punya board game di rumah, main monopoli, main ular tangga atau apa. Waktu bersama keluarga itu kita pakai dengan seluas-luasnya, karena di masa stres seperti ini, masa pandemi ini, waktu bersama keluarga itu adalah sesuatu yang mungkin sangat sangat berharga buat kita semua, dan itu yang kita perlukan di tengah kesibukan ini. Dan bagaimana kita bisa beristirahat, rest itu memberikan refreshing. Walaupun mungkin kita nggak bisa refreshing kayak pergi ke pantai atau pergi ke gunung ya. Kalau saudara tinggalnya di tepi pantai ya, puji Tuhan luar biasa, saudara bisa bangun dan ngelihat sunrise atau ngelihat sunset, dan wah, itu benar-benar refresh, menyegarkan hati saudara. Tapi rest itu, istirahat itu sangat penting buat kita, karena yang dia lakukan adalah dia menyegarkan hati kita, memberikan kesegaran buat kita. Dan yang ketiga, rest itu menyembuhkan, istirahat itu menyembuhkan. Apalagi kalau kita beristirahat di dalam Tuhan. Kalau saudara sedang stres, pekerjaan mungkin keuangan saudara sekarang tagihan semakin menumpuk, mungkin ada yang dirumahkan, di PHK, pendapatan semakin sedikit, tapi pengeluaran mungkin semakin tinggi karena ada kredit-kredit yang harus dibayar. Yang harus kita lakukan adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita rest, kita istirahat. Beban berat kita letakkan kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan kelegaan kepada kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang menyegarkan tulang-tulang kita, yang memulihkan keadaan kita. Saya pernah berada di situasi di mana saya beberapa tahun lalu saya kuliah di Australia, di Sydney, dan sebagai mahasiswa saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya kuliah di siang hari dan di malam hari saya bekerja begitu keras, tapi ada masa di mana saya bekerja tapi gaji saya tidak seperti yang seharusnya, dan betul-betul saya merasa kekurangan karena pekerjaan yang saya jalani waktu itu tidak memberikan cukup uang atau tidak memberikan gaji yang sepantasnya pada waktu itu. Dan saya memutuskan untuk berhenti. Dari pekerjaan itu, dan seketika saja dari uang yang saya dapat dari kerja itu seketika saja sudah tidak ada lagi, dan saya cukup stres pada waktu itu. Saya benar-benar frustasi, dan saking frustasinya saya sempat tidur di sebuah taman, di dekat rumah saya, di dekat apartemen yang saya tinggal beberapa orang teman di situ. Saya sempat berbaring di taman itu di atas rumput. Saya membaringkan diri saya dan saya melihat ke atas, ke langit-langit di mana ada bintang-bintang bertaburan, dan saya mengeluh kepada Tuhan.
Dan saya yakin Tuhan mendengar keluhan saya, karena Tuhan adalah Bapa saya, Bapa kita yang baik. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa pekerjaan saya hilang? Ya memang karena saya yang memilih, karena pekerjaan itu tidak memberikan gaji yang sepantasnya buat saya. Kenapa saya berkata, kenapa Tuhan mengirim saya ke Australia, tetapi pada saat ini saya kekurangan, betul-betul kekurangan. Saya betul-betul kekurangan pada waktu itu, sampai rekening saya itu minus. Karena sudah ada auto debit terakhir yang meninggalkan rekening saya itu jadi minus. Bukan lagi kurang, bukan lagi nol, tapi minus rekening saya. Saya berbicara kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Saya berbaring, saya berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab kepada saya di dalam hati saya. Dia berkata, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang sedang engkau lihat pada saat ini? Dan saya mengatakan, itu Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan segala sesuatunya. Pada waktu itu Tuhan bertanya lagi kepada saya, siapakah aku ini di hadapanmu? Dan saya berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Bapakku di surga, Bapakku yang baik. Dan Tuhan mengatakan, kalau begitu siapakah engkau? Dan Tuhan mengatakan, saya mengatakan kepada Tuhan, aku adalah anakmu, aku adalah kesayanganmu. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, kalau begitu kenapa kamu mesti khawatir? Kalau engkau tahu bahwa engkau adalah anakku, engkau tahu bahwa aku adalah Tuhan Bapa yang baik, mengapa engkau mesti khawatir? Pada waktu itu saya tersadar dan cukup lega dalam hati saya. Saya ingat kembali kepada ayat ini yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada waktu itu, malam hari itu, setelah saya berdoa seperti itu, saya mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Saya benar-benar merasa, ya Tuhan, aku tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Pada hari ini aku percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya itu menjadi baik, menjadi indah pada waktunya. Pada waktu itu saya merasakan kelegaan yang betul-betul ilahi, betul-betul daripada Tuhan. Dan setelah hari itu, ya tentu saja saya masih tidak punya uang dan saya masih bergumul dengan keadaan saya. Tapi yang satu hal yang saya rasakan adalah saya sudah punya damai sejahtera yang sebelumnya saya tidak miliki. Tetapi beberapa hari setelah itu, saya mendapatkan pekerjaan di suatu tempat di Australia sebagai cleaning service di sebuah mall pada waktu itu, dan memberi saya gaji yang cukup tinggi. Pada waktu itu saya diberikan gaji $25 1 jam, dan itu bisa membuat saya bisa bayar kuliah saya bisa bayar kos saya bisa menabung juga untuk hal-hal yang saya ingin beli. Dan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya kepada saya. Karena apa? Yang pertama saya lakukan adalah saya istirahat dulu, saya rest. Saya serahkan segala beban berat saya kepada Tuhan, meletakkan segala letih, lesu, dan beban berat itu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kelegaan kepada saya. Malam hari ini Tuhan juga mau melakukan hal yang sama kepada saudara, yaitu Tuhan ingin melegakan saudara, mengangkat beban saudara. Tuhan katakan, pikullah kuk. Kuk itu untuk traktor, untuk bajak itu digunakan untuk dua sapi ya. Artinya Tuhan itu memikul beban kita bersama-sama dengan kita. Tuhan mau memikul beban saudara. Jadi malam hari ini kita mau lepaskan segala beban hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, Bapa, ku datang kepadamu Tuhan, menyembahmu di sini, menaikkan pujian syukurku kepadamu.
Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku, Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan, kami mau letakkan segala beban hidup kami. Kami datang kepadamu, kami yang letih, lesu, dan berbeban berat Tuhan. Kami mau serahkan segala beban kami ini kepadamu Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa yang menyembuhkan kami. Sembuhkanlah kami, berikan damai, sejahtera, kelegaan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang ada pada malam hari ini. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan kelegaan kepada setiap mereka di dalam hati mereka. Biarlah Tuhan, di tengah pandemi, di tengah krisis yang seperti ini Tuhan, Engkau senantiasa melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat setiap orang yang di PHK, yang sedang dirumahkan, yang pendapatannya menurun Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mencukupkan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang cukupkan segala keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, engkau yang sedang kekurangan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kebaikannya, memberikan berkat-berkatnya sesuai dengan kekayaan dan kemurahannya kepadamu di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh engkau. Pada hari ini Tuhan akan mencukupkan keadaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang sakit, entah itu karena corona atau karena sakit yang lain, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan, karena Tuhan adalah penyembuh kami. Yesus adalah tabib yang ajaib. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan setiap sakit-sakit kami Tuhan. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami ini Tuhan, Indonesia. Berdoa buat Presiden Joko Widodo dan setiap jajarannya yang ada di pusat dan di daerah Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gubernur Koster di Pulau Bali ini Tuhan, supaya dapat mengerjakan yang terbaik untuk penyelesaian masalah corona ini di Pulau Bali ini Tuhan. Kiranya malaikat-Mu melindungi mereka Tuhan. Kiranya malaikat-Mu menjaga setiap orang yang bekerja untuk penanganan percepatan virus corona ini di Pulau Bali dan di Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat mujizat-Mu. Ada pemulihan terjadi, bukan hanya dalam ekonomi, tetapi pemulihan secara rohani Tuhan. Orang-orang akan datang berbondong-bondong kepadamu Tuhan, karena mereka tahu Tuhan itu ada, Yesus adalah Tuhan.
dan juru selamat dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang sudah bergabung. Besok kita akan berkumpul lagi di jam yang sama, jam 8 malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.